Masih semangat atau belum, Mas? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan aktivitas kita yang masing-masing. Doa mulai. Kita absen dulu ya, teman-teman. Ya. Sekarang tanggal aku Anissa berarti semangat semuanya. Kalau kemarin kan kita udah belajar tentang K3, tentang alat-alatnya, rambu-rambunya. Masih ingat? Masih? Kalau masih ingat? Nah, kalau hari ini kita belajar materi lagi, kita belajar tentang 5R. Ada yang tahu 5R itu apa? Kalau diurutin, yang pertama bekas, rapi, bersih, rawat, rajin. Jadi kita hari ini belajar itu aja. Jadi banget kan dari materinya. Nanti rencananya Mbak itu mau ngasih kalian kuisis, karena Mbak ingat waktu pertama ketemu itu kalian ada yang tanya, Mbak pakai komputer nggak? Terus Mbak bilang enggak, ya aku pengen pakai kuisis. Nah, kita mulai masuk materi. Tapinya dikumpul nggak ya? Enggak, dikumpul dong. Nanti kalau udah waktunya pakai baru bisa lagi. Kita mulai masuk materi. Jadi kan 5R itu terdiri dari kata yang pertama bekas. Terus rapi, sebenarnya 5R itu budaya yang diterapkan oleh staf, oleh karyawan, oleh semua yang bekerja di suatu tempat tertentu. Sebenarnya nggak harus di kantor, di rumah pun kalian bisa menerapkan budaya itu. Dan budaya 5R ini adaptasi dari budaya Jepang yang 5S. Nah, yang pertama itu ringkas. Ringkas itu apa? Kalian pernah dapat tugas ringkas? Ya. Gimana maksudnya? Ya. Jadi kalau ringkas itu maksudnya adalah kita memilah mana yang penting, mana yang enggak. Bukan enggak penting ya, tapi lebih ke kalau saya nggak diikuti itu nggak apa-apa. Kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kantornya kotor, banyak dokumen berserakan, gimana cara ringkasnya? Pilih dokumen mana yang masih digunakan, masih sering digunakan, mana yang jarang digunakan, mana yang harus disimpan, mana yang harus dibuang, mana yang harus dimusnahkan. Sebenarnya nggak cuma dokumen aja, sampah pun kalau misalnya ada ya dibuang. Itu contoh ringkas. Kalau rapi, kan dari dokumen tadi kan kita udah tahu ya mana yang mau disimpan, mana yang mau diletakkan di meja kayak gitu. Nah, gimana cara menerapkan rapi itu? Ditata, ditempatkan di tidak yang sesuai, dikasih label. Misalnya dokumen ini tuh nota, isinya nota, yang ini dokumen itu misalnya surat undangan atau surat apa kayak gitulah. Nah, kenapa kita perlu menerapkan prinsip rapi ini? Kenapa? Supaya tidak kita mestikan. Gimana sih? Disiplin ya. Jadi penerapan prinsip-prinsip ini itu melatih kita untuk disiplin di kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip-prinsipnya itu udah mengakar di hati kita gitu, kayak secara tidak sadar kita sudah melakukannya. Kalau budaya itu. Nah, sebelum kita kuis, Mbak mau minta kalian untuk review materi yang udah kalian pelajari dari modul 1. Karena ada banyak pengertian, terus bisnis dan layanan bisnis, supply chain, K3, sama yang ini. Mbak nggak minta kalian kerjain, nggak minta kalian baca lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget. Karena hari ini Mbak pengen kalian review materi lagi. Kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa tanya. Karena nanti materinya bisa dari pertemuan yang pertama kita sampai yang hari ini. Tekan dulu kodenya.
Ya, tuh standarisasi maksudnya perawan. Ya. Nah, materinya sampai sini. Jangan lupa belajar buat ulangan pertemuan selanjutnya, putaran selanjutnya. Ya, yang beda. Karena pelajaran kita gratis, materinya sudah selesai. Marilah kita tutup pelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah.